Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarfandi, Stambuk C201-18053. Saya dari kelompok 6. Dan kelompok 6 ini menjelaskan mulai dari bagaimana pajak negara, pajak daerah, dan tata cara perpajakan. Dan saya akan menjelaskan hal dasar terlebih dahulu, yaitu kenapa sih kita sebagai warga negara itu wajib membayar pajak. Nah, pajak dibayarkan kepada pemerintah bisa dibilang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung. Jadi imbalannya itu kita dapatkan secara tidak langsung, seperti misalnya pembangunan fasilitas umum semacam pembangunan jalan raya, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya, termasuk untuk membiayai beberapa subsidi yang dijalankan pemerintah. Pajak yang harus dan wajib kita bayarkan tersebut juga digunakan negara untuk keperluan-keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah. Misalnya, ketika masyarakat mengalami musibah atau memerlukan bantuan, pemerintah membutuhkan uang untuk itu. Pembayaran gaji aparatur, pemerintahan, dan keperluan pemerintah lainnya yang bisa membantu masyarakat itu sendiri. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kurang lebih kewajiban kita untuk membayar pajak itu karena untuk kita sendiri juga pada akhirnya. Teman-teman bisa dengar slogan yang biasa kita dengar, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi pajak sebenarnya itu kita bayarkan untuk kepentingan kita sendiri juga. Nah, itulah kurang lebih alasan mendasar kenapa kita sebagai warga negara wajib membayar pajak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita bahas adalah NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kita bahas dari NPWP dulu. NPWP adalah nomor yang kita kenal nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Mungkin kalau orang tuanya punya usaha, orang tuanya pegawai itu atau pegawai swasta maupun negeri itu mempunyai NPWP. NPWP ini memiliki fungsi antara lain sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak. Jadi, pada teman-teman yang memiliki NPWP itu adalah gunanya untuk saat teman-teman membayar pajak, itulah identitas teman-teman semua. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Rio Widiawan, Stambuk C201-18011. Oke, jadi setelah kita mengetahui tentang NPWP, selanjutnya kita masuk ke materi PKP atau pengusaha kena pajak. PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di sini ada beberapa fungsi dari PKP. Yang pertama adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, ada sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Oke, yang selanjutnya kita masuk di materi kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Seperti yang saya bilang tadi, karena di sini kita itu diikat sama undang-undang yang sudah berlaku. Makanya kita diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak atau KPP dan atau juga KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak, atau kegiatan usaha wajib pajak. Di sini kan ada kalimat persyaratan subjektif dan objektif yang wajib pajak. Persyaratan subjektif ini merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif adalah merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
Materi selanjutnya yaitu mengenai pembayaran pajak. Mekanisme pembayaran pajak melalui bayar sendiri pajak yang terhutang. Pembayaran angsuran setiap bulan menurut PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan wajib pajak dalam melunasi pajak yang terhutang dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun pajak, wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terhutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan. Pembayaran setelah akhir tahun menurut PPh pasal 29, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terhutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dalam pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Yang dimaksud poin 2 di atas, pajak yang dipotong itu adalah PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain di sini yaitu pertama pemberi penghasilan, kedua pemberi kerja, ketiga pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Pembayaran pajak-pajak lainnya. Pertama, pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Untuk daerah Jakarta misalnya, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. Kedua, pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketiga, pembayaran Bea Matrai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda matrai berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Adapun pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SPP yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau dengan cara melalui pembayaran pajak secara elektronik. Selanjutnya pemotongan atau pemungutan. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri atau pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan atau pemungutan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPN dan PPNBM. Adapun definisi dari masing-masing pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut. Menurut PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan di mana dia bekerja. Menurut PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu, seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah. Menurut PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri. Menurut PPh pasal 26 adalah pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Menurut PPh final pasal 4 ayat 2 ada beberapa penghasilan yang dilakukan PPh final. Yang dimaksud final di sini adalah bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan dalam arti bukan pembayaran di muka terhadap hutang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final adalah bunga deposito,
penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah dan bunga obligasi dan sebagainya. Menurut PPh pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan penghitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna usaha. Seperti halnya PPh pasal 25, pemotongan atau pemungutan tersebut merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Apabila pihak-pihak yang diberikan kewajiban oleh DJP untuk melakukan pemotongan atau pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Selanjutnya pelaporan. Surat pemberitahuan atau SPT mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, SPT massa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT massa. Pertama, PPh pasal 21, kedua PPh pasal 22, ketiga PPh pasal 23, keempat PPh pasal 25, kelima PPh pasal 26, keenam PPN dan PPNBM, ketujuh pemungut PPN. Kedua, SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan. Pertama, badan, kedua orang pribadi, dan ketiga badan. Untuk lampiran 1721A1 pada SPT tahunan PPh pasal 21 dapat digunakan media elektronik seperti disket dan cartridge. Saat ini khusus untuk SPT masa PPN sudah disampaikan secara elektronik atau online melalui aplikasi e-filing. Selang waktu dekat, penyampaian SPT tahunan PPh dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. Keterlambatan pelaporan SPT masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000 dan SPT tahunan sebesar Rp100.000. Saya, Neng Reka Nurmalasari, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yang pertama, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Timbulnya surat tagihan pajak atau STP karena yang pertama, keterlambatan kewajiban melaporkan denda pada pasal 7. Yang kedua, keterlambatan pembayaran atau terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan tunggakan pajak yang terlambat dibayar atau bunga penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang terakhir, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Saya Beda Gayatri, stambuk C201-18029 akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu mengenai surat tagihan pajak atau STP. Di sini saya akan membahas 3 hal yaitu mengenai definisi surat tagihan pajak, yang kedua fungsi dari surat tagihan pajak, dan yang ketiga alasan atau syarat penerbitan surat tagihan pajak. Langsung saja ke definisi yang pertama, yaitu mengenai surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk dapat melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak yang merupakan suatu ketetapan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, fungsi surat tagihan pajak. Fungsinya ada 3, yaitu yang pertama sebagai suatu koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan. Yang kedua, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Kemudian, alasan atau syarat dari penerbitan surat tagihan pajak ini. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar. Yang kedua, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau telah membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Yang keempat, pengusaha yang telah gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Graciela Amelia, stambuk C201-18055. Saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar terpenuhi. Menurut Yatiana pada tahun 2009, sanksi perpajakan dapat diukur dengan 5 indikator. Yang pertama adalah sanksi pidana yang akan dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat. Yang kedua yaitu sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup ringan. Yang ketiga, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Yang keempat, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Yang kelima, pengenaan sanksi atau pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami, kiranya ini dapat bermanfaat bagi penggunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.